Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kalian semua. Baru pertama kali Bapak sempat menyambangi kalian dalam video kali ini, yaitu pembahasan soal listrik dinamis. Baik, sebelum kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Jadi kita akan membahas soal-soal listrik dinamis yang sudah disampaikan dalam ulangan kemarin. Yang pertama kita lihat, ini soalnya, masih ingat? Sih ya? Nah, jadi kawat panjang 8 meter. Luas penampangnya 4 mm pangkat 2. Hambat jenis tembaga, berarti kawatnya kawat apa? Kawat tembaga dong. Adalah 1,6 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Maka hambatan kawat adalah titik-titik ohm. Jadi kita akan membahas tentang hambatan kawat. Kan? Nah, untuk membahas tentang hambatan kawat, apa yang perlu kita ingat di sini? Yaitu hasil penelitian, hasil sebuah teori yang mengatakan bahwa besar hambatan suatu kawat penghantar itu sebanding dengan panjang kawat, terbanding terbalik dengan luas penampang kawat, dan sebanding dengan hambat jenis kawat. Sehingga hal ini dirumuskan bahwa R itu sama dengan Rho kali L dibagi dengan A. Ini rumusnya. Nah, apakah kita bisa dengan menghafalkan rumus ini lantas kita bisa menyelesaikan soal itu? Belum tentu kalau kita nggak memahaminya. Maka perlu dipahami dulu kan? Apa R itu? R itu hambatan. Dalam soal ini apa? Oh, dia yang dicari, dia yang ditanyakan. Apa itu Rho? Hambat jenis. Ada nggak? Ada ini. Ini Rho. Apa itu L? Panjang kawat. Ada nggak? Ada. Ini L-nya. Kemudian luas penampang kawat. Ada nggak? Ada. Inilah A. Jadi kalau dicari R, ada Rho, ada L, ada A, bisa dihitung nggak? Bisa. Syaratnya, satuannya dulu harus dicek. Sudah sesuai atau belum? Satuan dari Rho apa? Ohm meter. Sudah sesuai? Sudah, ini. Satuan dari L, panjang, apa? Meter. Sudah sesuai belum? Sudah, ini. Satuan dari A, harusnya apa? Meter pangkat 2. Yang ada di situ, milimeter pangkat 2. Jadi harus diapain? Ini rubah dulu. Sehingga A-nya menjadi berapa? 4 kali mili itu apa? Min 3. Tapi kan ini kuadrat. Jadi menjadi berapa? 6. Pinter. Meter pangkat 2. Nah, setelah ada semua dan satuannya sudah kita verifikasi sesuai dengan ketentuan, baru kita hitung. Maka R-nya, Rho kita masukkan ya. Berapa tadi? 1,6 kali 10 pangkat min 8. L-nya berapa? 8 meter. Pinter. Kemudian A-nya berapa tadi? 4 kali 10 pangkat min 6. 4 dengan 8 ini 2. Sehingga apa yang terjadi? Tinggal 2 kali 1,6 berapa? 3,2. Kali 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 6 berapa? 10 pangkat min 2. Satuannya apa? Ohm. Maka jawabannya apa? Mudah kan? Mudah ya, bisa dipahami. Nah, cuma nanti ketika kalian menghadapi ini dalam suasana ujian, maka yang harus kalian lakukan apa? Sebenarnya sederhana saja. Begitu kita sampai di sini tadi, kita menghitung bahwa 8 bagi 4 adalah 2, 2 kali 1,6 adalah 3,2, maka jawaban ABCD kita lihat. 3,2 ada berapa option? Hanya 1, E. Ya udah selesai, nggak usah pakai pangkat lagi. Jelas kan? Semudah itu. Dan sesederhana itu. Jadi yang paling penting di sini apa? Pahami dulu konsepnya, ingat dulu persamaannya, kemudian bagaimana satuannya, dan kemudian cek dalam soal itu apakah semua sudah sesuai belum satuannya. Kalau sudah sesuai, masukkan, dihitung. Kalau belum, ya disesuaikan dulu, baru kemudian kita bisa hitung.
Selamat mencoba kembali. Jangan sampai ini dianggap, wah gampang ternyata. Kalian nggak mengulang kembali. Ulang kembali sampai kalian bisa. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Pada soal kedua, sebetulnya sama saja dengan soal yang pertama. Apa? Yaitu masih bercerita tentang penghantar. Ya kan? Ada panjangnya di sini, ada jari-jarinya, ada hambatannya. Nah, sebetulnya dari kalimat pertama itu, kawat penghantar yang panjangnya 2,5 meter dan jari-jarinya 2 mm mempunyai hambatan 2 ohm. Dari situ kalau kita mau hitung apa? Kita bisa menentukan ini berapa row-nya. Akhirnya kita akan tahu apa sih bahannya. Bahan siapa? Bahan apa? Bahan kawat penghantar itu. Kemudian kita lanjutkan pada, tapi kan ini nggak ditanyakan untuk apa kita cari. Buang-buang waktu, ya kan? Nggak usah. Jika panjangnya dijadikan 2 kali lipat. 2 kalinya, berarti apa ini? L2 itu 2 kali L1. L1-nya berapa tadi? 2,5 meter. L2-nya berapa? 5 meter, kan itu. Dan jari-jarinya, ini apa? R kecil 2-nya. Sama dengan setengah kali R1. Yang ditanyakan dalam soal itu apa yang harus kita lakukan? Ya tinggal kita hitung saja. Pakai apa? Perbandingan R1 dibanding R2 sama dengan rumusnya kayak tadi. Rho 1 L1 per A1 dibanding dengan Rho 2 L2 per A2. Ingat baik-baik. Karena di sini tidak disebutkan apa jenis bahannya, hanya kawat itu, kawat yang dimaksud berarti apa? Hambat jenisnya pasti tidak berubah, maka ini bisa kita faktorkan. Ya kan? Cuman masalah berikutnya muncul. Dalam soal ini tidak ada A, tidak ada luas penampang, yang ada jari-jari. Gimana? Kalau ada jari-jari berarti luas penampangnya merupakan penampang yang berupa lingkaran, jadi luasnya adalah rumus lingkaran VR pangkat 2. Sehingga kita bisa masukkan di sini yang ada angkanya. Kita masukkan apa ini? R1 dibanding dengan R2 sama dengan L1 per V. R1 kuadrat dibanding L2. Berapa tadi? 2 kali L1 per V. A2. R2-nya berapa? Setengah kali R1. Ini dikuadratkan. Kuadratnya di luar. Kenapa? Karena yang kuadrat adalah R2, bukan di dalam kan itu. R1-nya berapa? 2 ohm. R2-nya berapa? Nggak tahu. L1 ini ada, coret aja. V ini ada, ini kita faktorkan saja. Ini R1 kuadrat, ini juga R1 kuadrat. Tinggal apa? Ini habis dibagi berarti 1. Ini 2 dibagi setengah pangkat 2, seperempat. 2 dibagi seperempat adalah 8. Maka perkalian silang tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. Tengah kali tengah dapat R2, pinggir kali pinggir, 8 kali 2 adalah 16 ohm. Apa jawabannya? E. Mudah kan? Semoga kalian bisa memahami dan kalian bisa mengulang kembali sampai akhirnya benar-benar memahami apa yang Bapak sampaikan kali ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.